Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang laporan analisis distribusi dan homogenitas data hasil belajar siswa sekolah dasar melalui perhitungan manual dan aplikasi statistik. Perkenalkan, nama saya Arifin Raji dengan NPM 124. Saya Ayudhya Rahmani Yusna dengan NPM 137. Saya Sylvia Astri Alfredo dari NPM 129. Saya Elisandra Afrisa NPM 153. Jadi langsung saja masuk pada materi. Untuk yang pertama adalah identifikasi data. Ibu Ratna selaku guru matematika kelas 5 SD Negeri Harapan Bangsa Yogyakarta ingin mengetahui efektivitas dua pendekatan pembelajaran pada materi pecahan. Penelitian dilakukan pada dua kelas yang masing-masing terdiri dari 30 siswa. Kelas A menggunakan media komik matematika interaktif sebagai media pembelajaran, sedangkan kelas B menggunakan pembelajaran konvensional. Setelah proses pembelajaran berlangsung selama 4 minggu, kedua kelas diberikan tes akhir dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Sebelum hasil belajar kedua kelas dibandingkan, terlebih dahulu perlu dipastikan bahwa data memenuhi asumsi untuk analisis statistik parametrik. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel bebas atau independent variable dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran yang digunakan, yaitu media komik matematika interaktif pada kelas A dan pembelajaran konvensional pada kelas B. Sementara itu, variabel terikat atau dependent variable adalah nilai hasil belajar siswa pada materi pecahan yang diperoleh dari hasil tes akhir. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif karena data yang dianalisis berupa angka atau skor hasil belajar siswa. Adapun skala pengukurannya adalah skala interval karena setiap nilai memiliki jarak yang sama antar angka, tetapi tidak memiliki titik nol yang mutlak. Selanjutnya, sebelum melakukan analisis lebih lanjut, perlu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Hal ini karena peneliti ingin menggunakan uji statistik parametrik, yaitu uji T-independent, untuk membandingkan rata-rata hasil belajar kedua kelas. Uji parametrik memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hasil analisis dapat dipercaya. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada masing-masing kelompok berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, maka salah satu syarat penggunaan uji parametrik telah terpenuhi. Sebaliknya, apabila data tidak berdistribusi normal, maka analisis harus menggunakan uji non-parametrik, yaitu seperti uji Mann-Whitney-U. Selain itu, dilakukan juga uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah varians kedua kelompok sama atau homogen. Apabila varian kedua kelompok homogen, maka analisis dapat dilanjutkan menggunakan uji T independen. Namun, jika varian tidak homogen, maka digunakan rumus uji T yang disesuaikan, yaitu Welch T-test. Terakhir adalah hipotesis statistik. Pada uji normalitas, hipotesis 0 menyatakan bahwa data pada masing-masing kelas berdistribusi normal, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Sementara itu, pada uji homogenitas, H0 menyatakan bahwa varian kedua kelompok bersifat homogen atau sama, sedangkan H1 menyatakan bahwa varian kedua kelompok tidak homogen atau berbeda. Seluruh pengujian dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau A sama dengan 0,05%. Selanjutnya yaitu kami melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa kelas A dan kelas B berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis statistik lebih lanjut. Dalam proyek ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Chi kuadrat. Tahapan pertama adalah menghitung nilai rata-rata, simpangan baku, dan menentukan banyaknya kelas interval. Setelah itu ditentukan batas bawah dan batas atas setiap interval. Kemudian dihitung nilai Z, luas kurva normal, frekuensi harapan atau EI, dan selanjutnya dihitung nilai Chi kuadrat hitung. Berdasarkan hasil perhitungan pada kelas A, diperoleh nilai X kuadrat hitung sebesar 2,3620. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan X kuadrat tabel sebesar 7,8147 pada taraf signifikan 5%. Karena nilai X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar pada kelas A berdistribusi normal. Selanjutnya, pada kelas B diperoleh nilai X kuadrat hitung sebesar X kuadrat hitungnya sebesar 2,6720. Setelah dibandingkan dengan nilai X kuadrat tabel,
sebesar 7,8147. Hasilnya juga menunjukkan bahwa X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, sehingga H0 diterima. Dengan demikian, data hasil belajar siswa pada kelas B juga berdistribusi normal. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data pada kedua kelas telah memenuhi asumsi normalitas. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data hasil belajar siswa sudah sesuai dengan distribusi normal, sehingga data layak digunakan untuk analisis statistik selanjutnya. Nah, kenapa uji normalitasnya dulu yang kami hitung? Karena uji normalitas merupakan salah satu syarat penggunaan statistik parametrik. Dengan mengetahui data berdistribusi normal, hasil analisis statistik menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji homogenitas secara manual. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian atau keragaman data hasil belajar pada kelas A dan kelas B bersifat sama atau homogen. Uji ini merupakan salah satu syarat sebelum dilakukan analisis statistik parametrik. Pada tabel ini ditampilkan proses perhitungan varians untuk kedua kelompok. Kolom pertama menunjukkan data hasil belajar siswa A, siswa pada kelas A yang menggunakan media komik matematika, sedangkan kolom berikutnya menunjukkan data hasil belajar siswa pada kelas B yang menggunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, setiap nilai dikurangi dengan rata-rata kelasnya sehingga diperoleh nilai X dikurangi X bar. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh setiap nilai menyimpang dari rata-rata kelompok. Nah, setelah diperoleh nilai selisih tersebut, setiap selisih kemudian dikuadratkan sehingga diperoleh kolom kuadrat selisih atau kuadrat deviasi. Nilai inilah yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung varian. Setelah seluruh data dihitung, diperoleh jumlah kuadrat deviasi sebesar 2363,8658 untuk kelas A dan 1509,3652 untuk kelas B. Nah, jumlah kuadrat deviasi tersebut kemudian dihitung menggunakan rumus varian, yaitu jumlah kuadrat deviasi dibagi dengan derajat kebebasan atau N dikurangi 1. Untuk kelas A, varians diperoleh dengan membagi 2363,8658 dengan 29 sehingga diperoleh varian sebesar 81,5126. Sedangkan untuk kelas B, jumlah kuadrat deviasi sebesar 1509,3652 dibagi 29 sehingga diperoleh varian sebesar 52,0471. Nah, karena varians kelas A lebih besar daripada varians kelas B, maka pada uji homogenitas varian kelas A digunakan sebagai pembilang dan varians kelas B digunakan sebagai penyebut. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai F hitung sebesar 1,5661. Selanjutnya ditentukan derajat kebebasan. Karena jumlah sampel pada masing-masing kelas adalah 30 siswa, maka derajat kebebasan pembilang adalah 29 dan derajat kebebasan penyebut juga 29. Berdasarkan nilai tersebut kemudian ditentukan F tabel pada taraf signifikansi 5%. Nah, selanjutnya hasil pengujian menunjukkan bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel sehingga H0 diterima. Berdasarkan hasil uji homogenitas dapat disimpulkan bahwa varian hasil belajar pada kelas A dan kelas B bersifat homogen. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok memiliki tingkat keragaman data yang relatif sama sehingga memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan analisis statistik parametrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis data menggunakan aplikasi statistik. Analisis diawali dengan penyajian data penelitian yang berasal dari kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai dasar pengelolaan data. Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum data seperti rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan penyebaran data. Kemudian dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas untuk memastikan data memenuhi syarat analisis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Setelah syarat terpenuhi, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta melihat pengaruh perlakuan yang diberikan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan perbandingan hasil analisis manual dan aplikasi statistik.
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, kedua metode menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu data berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Meskipun terdapat sedikit perbedaan angka, hal tersebut tidak mempengaruhi hasil akhir penelitian. Perhitungan manual membantu memahami konsep statistika secara lebih mendalam, sedangkan aplikasi statistik memudahkan analisis data dengan lebih cepat dan efisien. Karena syarat normalitas dan homogenitas telah terpenuhi, analisis dapat dilanjutkan menggunakan independent sample test untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar dalam menilai efektivitas pembelajaran serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif. Baik, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.